Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Dengan dosen pengampu, Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian. Yang pertama ada pengertian dari akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan salah satu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkupnya mencangkup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan mempelajari tentang bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan keputusan-keputusan bisnisnya. Selanjutnya ada tujuan akuntansi. Yang pertama, informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan, terutama oleh pelaku bisnis. Yang kedua, ada informasi bagi pengguna. Kegunaan informasi akuntansi telah diuraikan secara ringkas dan telah dijelaskan bahwa pihak yang memerlukan informasi akuntansi berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan data ekonomis dan melaporkannya kepada bermacam-macam individu dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga ada tujuan pengguna. Setiap kelompok pengguna laporan keuangan memiliki tujuan yang berbeda untuk pelaporan keuangan. Sebagai contoh, manajer dan auditor sering berbeda pendapat tentang tujuan yang tepat untuk akuntansi. Misalnya, manajer dari banyak perusahaan kecil bersama dengan auditor diketahui telah merasa bahwa proses penetapan standar dipengaruhi tujuan perusahaan yang lebih besar. Jika seseorang membuat gagasan untuk memproduksi serangkaian laporan keuangan khusus, orang harus memilih informasi yang relevan dari berbagai model ramalan dan keputusan untuk pengguna. Yang keempat, ada pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu kesulitan dalam penetapan tujuan untuk pelaporan keuangan akuntan, di mana pengguna hanya satu sisi dari persamaan akuntansi. Informasi mempunyai potensi untuk mempengaruhi perilaku pengguna maupun pemasoknya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mempertimbangkan pengalihan informasi tersebut. Selanjutnya, ada akuntansi konvensial. Menurut Accounting Principles Boards atau APB, sistem statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih di antara beberapa alternatif. Selanjutnya ada akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh para individu, pemerintah, dan badan usaha lainnya seringkali ditentukan oleh penggunanya berdasarkan pada suatu sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga ada akuntansi adalah sistem. Menurut Cashin pada tahun 1990 mengemukakan bahwa keterlibatan pemakai perlu dipertimbangkan bahkan pada saat perencanaan sistem. Filosofi dari perancangan sistem yang berorientasi pada pemakai membantu untuk membentuk perilaku dan pendekatan yang baik dalam pengembangan sistem dalam konteks organisasional. Selanjutnya yang keempat, akuntansi adalah informasi. Sebagai sistem informasi, akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis yang dapat menyediakan atau memberikan informasi penting mengenai kegiatan ekonomi. Dikatakan bahasa sebab akuntansi dapat berperan sebagai media komunikasi yang mengkomunikasikan berbagai fenomena, gejala, dan peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu organisasi bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan fenomena, gejala, dan peristiwa ekonomi tersebut. Akuntansi menyediakan kerangka konseptual untuk data ekonomi dan bahasa yang menjadi tolok ukur bagi berbagai macam penggunanya dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan ilmu keperilakuan. Tujuan ilmu keperilakuan manusia adalah memahami, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku manusia sampai pada tingkat generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka untuk peninjauan maupun replikasi dan dapat diverifikasi oleh ilmuwan lainnya yang tertarik. Dengan demikian, ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis terhadap perilaku manusia dengan tujuan mengkonfirmasikan hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Selanjutnya yang kedua, cakupan akuntansi keperilakuan. Secara umum, cakupan akuntansi keperilakuan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Yaitu, akuntansi keperilakuan dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen mempengaruhi sistem sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi. Yang kedua, ada pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan pada area ini berhubungan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Selanjutnya yang ketiga ada metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Pada area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku. Sebagai contoh, sistem kompensasi dapat didesain untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Fokus riset akuntansi keperilakuan telah berubah lebih dari 40 tahun sejak dikembangkan untuk pertama kalinya. Paradigma riset perilaku yang dilakukan oleh Sidri pada tahun 1960 dan disertai dengan Carnegie Mellon University telah menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Selanjutnya disusul oleh karya Beston pada tahun 1963 serta Churchill dan Cooper pada tahun 1965 yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Fokus dari studi-studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial, namun penekanannya mengalami pergeseran dari pengaruh fungsi akuntansi ke perilaku
terhadap pemrosesan informasi oleh pembuat keputusan. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan didefinisikan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan atau non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan laporan akuntansi. Cakupan riset akuntansi di keperilakuan dibagi menjadi 3 hal, yaitu pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh akuntan auditor. Yang kedua, pengaruh fungsi akuntansi dan fungsi auditing terhadap perilaku. Dan yang ketiga, pengaruh output fungsi akuntansi, yaitu informasi akuntansi terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan pemakai. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan terdiri dari 2 pendekatan. Yang pertama yaitu dari pendekatan normatif ke pendekatan deskriptif. Berbagai riset dalam akuntansi manajemen masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model. Sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C.R. Gillis menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, ada dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu pentingnya mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi. Peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan sebagai dasar dalam memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Saat ini, keterampilan matematis telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Demikian pula halnya dengan kemajuan dalam teknologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu subjek pengambilan keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Yang pertama, akuntansi keuangan, yaitu mempelajari perilaku terkait dengan pelaporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Subjek dalam pengambilan keputusan ini yaitu investor, kreditor, dan analis. Yang kedua ada pengauditan, yaitu mempelajari perilaku yang berkaitan dengan fungsi pengauditan, yaitu meyakinkan atau memberi pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, yang mana subjeknya yaitu auditor independen atau akuntan publik dan auditor internal. Yang ketiga ada akuntansi manajerial, yaitu mempelajari perilaku yang berkaitan dengan pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan yang dapat meliputi fungsi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, ataupun penganggaran. Untuk subjek pengambil keputusannya yaitu manajer bagian produksi, manajer bagian pemasaran, manajer bagian penganggaran, ataupun pelanggan. Yang keempat ada perpajakan, yaitu mempelajari perilaku yang berkaitan dengan pajak seperti peraturan perpajakan dan transaksi penting mengenai perencanaan pajak. Subjek pengambilan keputusannya yaitu wajib pajak pribadi, manajer, regulator, dan konsultan pajak. Yang kelima ada sistem informasi akuntansi,
Mempelajari perilaku terkait dengan perangkat pencatatan dan pengolahan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. Untuk subjek pengambilan keputusannya yaitu pemakai, pengembang, dan konsultan sistem informasi akuntansi. Terakhir ada bidang ilmu akuntansi sektor publik, yaitu mempelajari perilaku yang berhubungan dengan perekayasaan, akuntansi untuk unit organisasi non-profit seperti pemerintah, rumah sakit, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Untuk subjeknya yaitu pejabat, pemerintah, dan masyarakat pengguna jasa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.